Melanjutkan cerita sebelumnya, bab 1641. Markas Perang Kerajaan Beluana. Ihsan sudah mempelajari peta wilayah sekitar. Kini dia telah menjadi Jenderal Besar Kerajaan Beluana dan bertanggung jawab atas segala urusan militer kerajaan ini. Kali ini dia akan memimpin pasukan untuk berperang melawan Kerajaan Nuala, ditambah lagi Ciputra yang bertekad untuk menginvasi Kerajaan Nuala langsung mengarahkan 300.000 tentara. Sekarang Ihsan bisa dikatakan telah memiliki kekuatan yang besar karena memiliki 300.000 tentara. Jenderal Wira sama sekali nggak sehebat yang kamu katakan, dia hanya mengutus pasukan untuk memeriksa benteng pertahanan yang kita bangun. Dia nggak terlihat mencurigakan, sekarang juga nggak ada pasukannya yang dikerahkan di provinsi, semuanya normal, ini membuktikan bahwa situasinya nggak seburuk yang kita duga. Jelas Wakil Jenderal Ihsan. Ternyata mereka sudah mengatur semuanya sejak awal, mereka bahkan memiliki rencana untuk merampas makanan Wira. Wira sebenarnya tidak ingin terlibat dalam perseteruan antara ketiga kerajaan ini. Dia berpikir, dirinya tidak boleh terus mengerahkan kekuatannya, tentu saja perlu membatasi diri. Namun semua ini adalah perbuatan Ihsan seorang diri tanpa sepengetahuan Ciputra. Bagaimanapun Ihsan adalah Jenderal Besar Kerajaan Beluana. Jadi dia tidak perlu selalu membahas hal apapun dengan Ciputra. Dia bisa mengambil tindakan sendiri sesuai keadaan. Ihsan mengingatkan, sepertinya Wira nggak ingin mengerahkan pasukan besar-besaran demi mendapatkan makanan ini. Lagi pula makanan ini bukan apa-apa baginya. Dia juga nggak peduli karena tindakan kali ini nggak berakibat buruk. Kita gunakan cara ini lagi ke depannya, tapi lain kali ingat untuk kerahkan lebih banyak pasukan, jadikan ini sebagai pelajaran. Kalau Wira mengangkut makanan lagi, dia pasti akan menambah jumlah prajurit, jadi kita harus membuat pencegahan. Ingat, orang yang bertugas merampas makanan harus bisa dipercaya. Sekalipun gagal mereka harus anggap diri sendiri sebagai bandit, jangan sampai Wira mencurigai sesuatu, sambung Ihsan. Mendengar ini, Wakil Jenderal itu segera menganggukkan dan pergi. Ihsan kembali memperhatikan peta, kala jarinya mendarat di lokasi Provinsi Lowala dia tersenyum menyeringai sembari bergumam, tempat ini akan segera menjadi milik Kerajaan Beluana. Setelah kami menginvasi Kerajaan Nuala dan Kerajaan Agrel, aku akan mengerahkan pasukan untuk melawanmu. Orang-orang menganggapmu sebagai dewa, aku ingin lihat seberapa hebat dirimu. Ihsan mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini dia masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu menginvasi Kerajaan Nuala sesegera mungkin. 2 bulan kemudian situasinya berubah drastis, Jihan telah mengambil alih pemerintahan. Kini semua jenderal di Kerajaan Nuala telah diganti, sebagian besar dari mereka adalah jenderal muda. Meskipun seorang perempuan, Jihan juga berbakat, akan tetapi Kerajaan Nuala terus-menerus mengalami konflik internal dalam beberapa tahun ini. Hal ini menyebabkan kekosongan internal di Kerajaan Nuala. Mereka mempunyai kesenjangan yang besar dengan Kerajaan Beluana dalam kekuatan militer dan keuangan, selain itu mereka juga kekurangan orang yang bisa memimpin. Perang telah berlangsung selama lebih dari 2 bulan. Kerajaan Nuala terus mengalami kekalahan, saat ini hanya tersisa 1 provinsi. 2 provinsi yang pernah mereka invasi sebelumnya juga telah dikuasai oleh Kerajaan Agrel dan Kerajaan Beluana. Situasinya makin kritis. Wira memang tidak muncul selama 2 bulan ini, dia sibuk dengan urusan di Dusun Darmadi. Meskipun begitu, dia juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dia bukan hanya sudah selesai membuat meriam tetapi juga membentuk pasukan artileri yang diberi nama Meriam Darmadi. Kekuatan pasukan ini sangat mengerikan, meskipun hanya beranggotakan 800 orang, semuanya sudah mahir menggunakan meriam. Mereka juga bisa menembak sasaran dengan akurat. Bab 1642. Kesabaran Wira dalam melatih mereka akhirnya membuahkan hasil. Kak Wira, Meriam Darmadi benar-benar hebat. Kalau pasukan ini ikut berperang, semua musuh pasti akan ketakutan. Nggak disangka Kak Wira punya banyak ide sehingga bisa menciptakan senjata sebagus ini. Seru Dodi yang terus menyanjung Wira. Namun sanjungan ini tulus dari hatinya. Saat ini mereka sedang berada di tempat latihan bersama anggota pasukan. Setelah perang bertahun-tahun di era bersenjata, kedua belah pihak terus bertempur satu sama lain. Korban yang berjatuhan sangat banyak, setiap medan perang ada banyak tentara yang berguguran. Namun kemunculan Meriam Darmadi telah sepenuhnya mengubah pandangan mereka dalam pertempuran. Mereka hanya perlu mengandalkan pasukan meriam dan maju untuk menang. Kak Wira, apa sekarang kita sudah bisa mengirim pasukan? Tanya Danu yang sudah tidak sabar. Selama 2 bulan ini Kerajaan Beluana terus mengusik kita, mereka juga merampas banyak makanan dari kita. Sebelumnya mereka berpura-pura menjadi bandit, tapi pada akhirnya mereka nggak berpura-pura lagi, seolah-olah mereka nggak takut pada kita. Mereka bahkan sengaja menindas kita dan menganggap kita lemah. Ucap Danu dengan penuh amarah. Sejak kapan Danu dan lainnya pernah diperlakukan seperti ini? Jika bukan karena Wira yang terus meminta mereka untuk bersabar, mereka pasti sudah mengerahkan pasukan untuk menyerang Kerajaan Beluana.
Bagaimana mungkin mereka akan membiarkan pasukan kerajaan Beluana bertindak seenaknya sampai hari ini? Hal ini hanya membuat mereka lebih menderita. Kalian benar, sudah saatnya kita membalas dendam. Mereka sudah merampas begitu banyak makanan dari kita, mereka harus menanggung akibatnya. Kalau enggak, bagaimana aku menjelaskan kepada bawahanku? Segera sampaikan perintahku kepada para jenderal untuk membahas masalah ini di tenda perang. Perintah Wira. Usai mendengar ini, semua orang bergegas menuju tenda perang. Semuanya tampak sangat bersemangat. Karena mereka sudah lama menantikan hari ini. Kini mereka akhirnya memiliki kesempatan, dalam sekejap para jenderal telah tiba. Selama ini, Wira bukan hanya melatih Meriam Darmadi, dia juga telah memilih beberapa pemimpin di antara 200.000 prajurit orang-orang berbakat yang ada di sisinya tidak terlalu banyak, namun sekarang adalah masa-masa genting, peperangan terjadi di berbagai tempat. Dalam kondisi ini, dia tentu saja membutuhkan lebih banyak jenderal. Dengan begitu mereka baru bisa bersaing di dunia. Selain Danu dan Dodi, orang-orang familiar yang ada di tenda perang hanya Biantara. Sisanya adalah jenderal hebat yang baru saja diangkat. Setelah semuanya berkumpul, Wira berbicara. Semuanya kalian pasti sudah tahu alasan aku memanggil kalian kemari kan? Sekarang pelatihan Meriam Darmadi sudah selesai, dan aku akan segera mengerahkan pasukan. 9 provinsi sudah berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun. Rakyat di setiap provinsi kehilangan tempat tinggal mereka. Hanya dengan menyatukan ke-9 provinsi, kita baru bisa mengembalikan perdamaian dunia. Lanjut Wira. Bab 1643. Bukankah kita sudah bisa membalas dendam? Bajingan itu sudah merampas begitu banyak makanan dari kita. Kita nggak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Kalian memang bisa mengampuninya, tapi nggak dengan kami. Entah apa statusnya di kerajaan Beluana. Aku tetap akan memenggal kepalanya dan membuangnya, timpal Dodi sambil tersenyum menyeringai. Sebenarnya Dodi bukan orang yang kejam, namun amarahnya tersulut karena makanannya berkali-kali dirampas. Saat ini mereka memang memiliki pasukan yang kuat dan tidak kekurangan uang, akan tetapi semua barang-barang mereka telah dirampas, hal ini benar-benar memalukan. Apalagi kerajaan Beluana bukan melakukan hal ini satu kali saja. Jika tidak memperjuangkan keadilan, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di Provinsi Lowala ke depannya? Kalian pasti juga menginginkan hal ini kan? Tanya Wira sambil memandang semua orang. Semua orang mengangguk. Kalau begitu, mari kita serang pria itu lebih dulu. Kalian begitu membencinya, itu berarti kalian juga sudah tahu tentangnya kan? Apalagi tahu di mana dia menempatkan pasukan sekarang. Tanya Wira. Kini sudah saatnya untuk menunjukkan kehebatan. Dia sudah lama tidak muncul, kali ini dia akan muncul dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Wira ingin menunjukkan kekuatan Meriam Darmadi kepada kerajaan Nuala dan kerajaan Beluana. Dia juga ingin mereka tahu apa akibatnya jika menjadi musuhnya. Sudah kuduga Kak Wira juga nggak akan mengampuni mereka. Dodi berdiri dengan semangat lalu segera berlari ke sisi Wira. Dia menunjuk ke sebuah lokasi di peta seraya bertutur. Mereka menempatkan pasukan di sini. Kami akan langsung menyerang, begitu Kak Wira memberi perintah. Pasukan mereka hanya berjumlah 3.000 orang, mereka nggak akan bisa melawan pasukan kita. Aku hanya perlu membawa 500 orang untuk melenyapkan mereka semua. Sambung Dodi. Semua orang juga berpikiran hal yang sama. Sudah saatnya untuk membalas dendam. Wira berdiri dengan perlahan dengan ekspresi penuh amarah. Dia tentu saja juga satu pemikiran dengan Dodi. Lantaran kesempatan sudah berada di depan mata, Wira tidak boleh mengabaikannya begitu saja, kan? Wira berkata, baiklah. Sekarang, aku akan mulai membagi tugas. Danu, Dodi, kalian berdua ikut aku menyerang musuh sampai mereka binasa. Para jenderal lainnya tempati setiap kota pusat pemerintahan di Provinsi Lowala. Jangan memberikan mereka peluang sedikit pun. Entah bagaimana perkembangan kita nanti, Provinsi Lowala tetap wilayah kita. Sementara itu, pasukan Sirah Hitam gak akan kemana-mana, kalian tetap di sini untuk melindungi keamanan Dusun Darmadi. Lanjut Wira. Apa semuanya sudah mengerti? Tanya Wira untuk memastikan. Semua prajurit mengangguk, lalu segera bergerak. Begitu Wira keluar dari tenda perang, terlihat Wulan yang berjalan ke arahnya, dia diikuti Dewi Nadian dan Julian. Kenapa hari ini kalian bisa bersama? Kalian semua mencariku. Apa ada sesuatu yang ingin kalian katakan? Tanya Wira memandang keempat wanita di hadapannya dengan bingung. Mereka berempat adalah wanitanya. Biasanya mereka memang tidak berselisih, hanya saja sangat jarang bisa melihat mereka berkumpul seperti ini. Jangan-jangan Wira seketika merasakan firasat buruk. Belum lama ini, Julian dan Dewina mengatakan ingin ikut berperang dengan Wira. Akan tetapi Wira belum memberikan jawaban kepada mereka. Bab 1644. Bagaimanapun, berperang bukanlah lelucon. Sebagai komandan tertinggi pasukan, tidak akan ada yang melarang Wira jika dia ingin membawa para wanitanya ikut serta.
Namun hal itu akan mendatangkan resiko yang berbahaya bagi mereka, tidak ada yang bisa memprediksi situasi di medan perang. Dia hanya mengkhawatirkan keselamatan mereka. Kudengar, kamu mau memimpin pasukan berperang. Jadi kami berempat menyiapkan satu hadiah untukmu. Ayo ikut kami pulang melihatnya, kamu pasti suka. Ujar Wulan. Wulan sengaja tidak menjelaskan lebih jauh, atau memberi Wira kesempatan untuk bertanya. Sebaliknya dia langsung menarik tangan pria itu dan mendesaknya segera pulang. Dewina dan para wanita lainnya mengikuti langkah mereka dari belakang. Tak lama, sekelompok orang itu tiba di halaman. Begitu memasuki ruang tamu, mata Wira langsung terpaku pada sesuatu di sana. Dia bertanya, "Apa ini? Hadiah yang kalian siapkan untukku?" Terdapat satu set baju zirah berwarna perak yang tergantung di tengah ruangan, sinar matahari yang menimpanya membuatnya berkilau cerah. Hanya perlu sekilas pandang untuk mengetahui bahwa baju zirah itu terbuat dari besi terbaik. Wulan berkata, "Sayang belakangan ini kamu selalu pergi berperang, kami nggak bisa membantu banyak selain membuat set baju zirah ini bersama-sama. Waktu kamu memakai baju zirah ini, ingatlah kalau kami selalu di sisimu. Kekokohan berzirah ini nggak ada duanya, jadi pasti bisa melindungimu saat kritis. Biarpun kami nggak berharap kamu terus terjun ke medan perang, kami tahu cita-citamu. Apalagi kamu berperang bukan cuma demi diri sendiri. Tapi demi masa depan semua rakyat, kami nggak akan melarangmu, tapi kami harap kamu mau mengenakan baju zirah ini. Doa kami bersamamu, niscaya semua akan berjalan dengan baik." Tambah Wulan lagi. Kemudian Wulan membantu Wira menanggalkan pakaiannya dengan dibantu Dewina dan yang lainnya. Dia segera memakaikan baju zirah perak itu ke tubuh Wira. Wira mengangguk puas dan berujar, "Ini memang baju zirah yang bagus, kalian semua membuatnya dengan sangat baik. Aku benar-benar beruntung memiliki kalian dalam hidupku. Setelah memakai baju zirah ini, aku merasa kekuatanku juga meningkat secara signifikan ini berkat kalian." Wulan dan para wanita lainnya tersenyum senang. Wira sama sekali tidak berubah meskipun sekarang pria itu adalah komandan tertinggi pasukan yang membawahi 200.000 prajurit. Dia masih Wira yang sama, Wira tak pernah berubah, dia masih pria yang mereka cintai sejak dahulu. "Sayang, semoga kamu cepat pulang dan menciptakan perdamaian di seluruh dunia," ucap Wulan lagi. Dengan mata berkaca-kaca. Siapa pula yang rela melepas suaminya berperang? Tidak ada jaminan kapan seseorang bisa pulang dari medan perang. Apalagi siapapun tidak pernah menebak apa yang akan terjadi di dalam situasi berbahaya itu. Jika bukan karena desakan keadaan, Wulan dan yang lainnya tidak mungkin rela berpisah seperti ini dengan Wira. Sudah. Kalian semua nggak usah khawatir, aku hanya butuh waktu 3 tahun untuk menciptakan perdamaian dan menyatukan seluruh negara. Kalian cukup menungguku dengan sabar di sini. Aku janji, nggak akan mengecewakan kalian, hibur Wira. Walaupun mendung menggelayut di hati Wulan dan yang lainnya, mereka tetap tersenyum dengan mendengar janji Wira. Perpisahan memang menyakitkan. Tetapi mereka semua berharap pria itu kian bersinar cemerlang. Mendadak terdengar suara langkah kaki dari luar. "Kak Wira, semua orang sudah siap menunggu di luar dusun Darmadi. Kapan kita akan bergerak?" tanya Dodi. Bab 1645. "Sebentar, aku siap-siap dulu. Kamu duluan saja dan tunggu aku bersama mereka," sahut Wira sambil menepuk bahu Dodi. Dia pun berpamitan lagi pada para istrinya. Sekarang bukan saatnya untuk bersikap melankolis. Berhubung pasukan sudah terbentuk, Wira tidak mungkin mengecewakan tekad para prajuritnya. Tak lama Wira keluar rumah dengan diiringi isakan tangis Wulan dan yang lainnya. Mereka sangat tidak rela berpisah dengan pria itu, namun mereka tahu betul bahwa ini memang kewajiban Wira. Sebagai wanita Wira, mereka harus bangga padanya. Sesampainya di gerbang desa, Wira tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia sontak berdeham canggung ketika melihat Julian menyusulnya dengan langkah cepat. "Julian, aku ingin mengajakmu bergabung dalam pasukan. Aku pun tahu kamu pasti bisa melindungi diri sendiri. Soal kekuatan, kamu bahkan jauh lebih baik dariku. Tapi dusun Darmadi butuh seseorang untuk menjaganya. Kalau kamu dan dirinya tinggal di dusun Darmadi, aku pasti senang." "Julian, kamu orang yang peka, seharusnya kamu paham maksudku kan?" ujar Wira dengan pelan. Julian mengangguk, matanya yang memerah menunjukkan bahwa dia baru saja menangis. Hanya saja kali ini Wira lah yang salah paham. "Aku nggak bermaksud menghentikanmu, aku cuma ingin memberimu sebuah hadiah. Kalau kamu punya barang ini, aku baru bisa benar-benar tenang," ujar Julian. Sambil berkata begitu, Julian memberikan satu set zirah rantai emas pada Wira. Wira memandang zirah rantai emas itu dengan tatapan terkejut, harus diakui. "Ini adalah barang yang sangat bagus. Kamu dapat dari mana baju zirah ini?" tanya Wira. Meski wawasan Wira sangat luas, dia tidak memiliki ide bagaimana cara membuat zirah rantai emas.
jika semua prajuritnya memiliki sirah rantai emas ini, mereka pasti menang di medan perang. Asal tahu saja, pedang biasa tidak akan bisa menembus. Sirah rantai emas ini adalah harta karun penyelamat nyawa. Julian menjawab, ini pusaka keluarga sekaligus hadiah pemberian ayahku. Aku memberikannya kepadamu sekarang, kuharap baju zirah ini bisa melindungimu dengan baik, kamu terima saja, iya. Benar kata orang, memang banyak hal fantastis di dunia ini. Wira mengembalikan sirah rantai emas itu dan berujar. Ini hadiah pemberian ayahmu. Aku mana bisa menerimanya. Benda ini lebih berguna buatmu, lebih baik kamu simpan saja sendiri. Sebagai komandan tertinggi, aku juga nggak akan bertarung langsung dengan musuh. Aku cuma perlu menyusun strategi dan mengarahkan pasukan dari belakang. Jadi aku nggak akan berada dalam bahaya, sebaiknya kalau kamu punya sirah rantai emas ini aku pasti bisa lebih tenang. Ujar Wira lagi. Julian tidak bisa mempercayai kata-kata Wira begitu saja, dia tahu bahwa Wira bukan pria yang akan bersembunyi di balik perlindungan pasukannya. Dalam keadaan apapun, selama bertahun-tahun ini dia selalu berdiri paling depan untuk melindungi orang-orangnya. Jika langit runtuh sekalipun, Wira tetap tidak akan lari. Keberaniannya inilah yang menggugah banyak orang untuk setia padanya. Oleh sebab itu orang-orang yang mengenalnya dengan baik pasti bersedia melalui berbagai bahaya bersamanya. Kalau kamu nggak mau menerima hadiah ini, aku nggak akan pergi. Aku akan mengikutimu dan memaksamu memasukkan aku ke dalam pasukan. Desak Julian. Bab 1646. Julian jarang-jarang keras kepala begini, Wira menghela nafas dengan tidak berdaya. Dia tidak boleh membuang terlalu banyak waktu, karena para prajurit sedang menunggunya. Pada akhirnya Wira menerima hadiah tersebut. Sirah sutra ini sangat tipis dan terasa sejuk saat dipakai memang barang bagus. Ketika melihat Wira telah mengenakannya, Julian pun tidak membuang-buang waktu lagi dan berjalan kembali ke rumah meskipun merasa enggan. Kini mereka tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Wira baru menyatukan para prajurit. Meskipun dia memiliki prestasi yang tak tertandingi, tetap tidak seharusnya menguras semangat para prajurit. Menunda waktu demi hubungan percintaan hanya akan membuat pasukan kehilangan kepercayaan kepada Wira. Julian tentu paham. Tidak berselang lama, Wira tiba di depan formasi perang. Dia menunggang kuda mengenakan sirah persis seorang dewa perang. Saat ini Wira memegang tombak dengan erat sambil berseru kepada para prajurit. Hari ini, kita akan berperang. Tapi bukan untuk kemuliaan dan kejayaan, melainkan untuk melindungi rakyat. Saat ini rakyat sibuk mengungsi karena perang. Aku yakin, kalian sendiri sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalian juga tahu bahwa perang hanya membawa kerugian untuk kita semua, kita punya teman dan keluarga, kita nggak boleh membiarkan mereka terus berada dalam bahaya. Meski Provinsi Lowala sangat stabil, kita nggak boleh terus berada di zona nyaman. Makin besar kemampuan kita, maka makin besar tanggung jawab kita. Hanya dengan mempersatukan seluruh provinsi, kita baru bisa membebaskan rakyat dari situasi ini. Kita akan memberi mereka kehidupan yang damai. Semuanya. Aku berjanji satu hal, setelah perang berakhir, kalian semua akan dipromosikan dan mendapat gelar. Aku nggak akan membuat kalian kecewa dan bertanggung jawab atas kalian semua di medan perang. Tapi aku punya satu permintaan. Nggak peduli rintangan apa yang kita temui nanti, kuharap kalian bisa mempercayaiku. Asalkan aku masih hidup, aku pasti akan menanggung semuanya bersama kalian, aku nggak akan mementingkan nyawa sendiri. Begitu mendengarnya, para prajurit bersorak dengan serempak. Kita pasti menang, negara akan damai kembali. Danu dan Dodi turut berseru, bisa dibilang suasana sekarang benar-benar dipenuhi semangat. Mereka sudah menunggu ini selama setengah tahun lebih. Kini kerajaan telah kacau, sebagai pria sejati, mereka hanya bisa mengangkat senjata mereka agar rakyat bisa hidup damai kembali. Berangkat! Seru Wira dengan penuh semangat. Ketiga pasukan segera mengikutinya dengan tidak sabar. Mereka sudah memiliki target yaitu kota kecil di luar provinsi kota Siluet. Wira dan lainnya terus harus meminta keadilan karena pangan mereka yang dicuri. Ketika Wira dan pasukannya masih dalam perjalanan ke perbatasan kerajaan Beluana, jenderal besar di sana sudah mendapatkan informasi. Apa katamu? Tanya Kolbu yang menarik keras seorang prajurit untuk melampiaskan amarahnya. Bila benar-benar memimpin pasukannya kemari. Bab 1647. Ya, nggak mungkin salah. Jawab prajurit itu sambil menyeka keringat di dahinya. Wira nggak merahasiakan pergerakan apapun, mereka sedang menuju kemari dengan kecepatan paling tinggi. Bahkan mereka sudah meninggalkan Provinsi Lowala. Informasi ini nggak mungkin salah jenderal, mereka pasti sudah tahu kita mencuri pangan mereka, sebaiknya kita segera pergi dari sini. Kudengar Wira punya 200.000 pasukan elit. Jumlah mereka sangat banyak kali ini kalaupun tidak semua pasukannya, setidaknya ada ratusan ribu prajurit yang dikerahkannya. Sementara itu, kita hanya tersisa 10.000 prajurit. Mana mungkin bisa melawan mereka?
Usul jenderal lain. Jelas orang-orang ini sudah ketakutan. Mungkin sebelum 2 jam berlalu mereka semua akan mati tragis dan kehilangan kota ini. Kolbu sontak menghempaskan prajurit ke samping, lalu bertanya dengan dingin. Apa yang kalian takutkan? Meski Wira benar-benar memimpin 200.000 prajurit kemari, belum tentu mereka berani melawan kita. Pasukan kita nggak banyak, tapi ada kerajaan Beluana yang berdiri di belakang kita. Selama setengah tahun ini Jenderal Ihsan selalu terus merekrut pasukan. Kita punya jutaan prajurit elit sedangkan Wira hanya punya 200.000 prajurit elit. Jika dia berani menyerang, Jenderal Ihsan nggak mungkin diam begitu saja. Para jenderal yang mendengar pun mengangguk, tetapi ini bukan pokok pentingnya. Ihsan dan Wira mungkin akan bertarung di kemudian hari, tetapi bagaimana dengan sekarang? Jika Wira benar-benar menyerang kota, bukankah mereka semua akan mati? Mereka tidak ingin mati di medan perang. Segera buat persiapan. Suruh semua jenderal naik ke tembok kota dan berjaga. Jangan sampai Wira dan pasukannya punya kesempatan untuk menyerang. Tapi aku sangat yakin, Wira bukan orang yang gegabah. Jadi dia tidak mungkin menyerang di saat seperti ini. Kalian tenang saja, ujar Kolbu, entah dari mana datangnya kepercayaan dirinya ini. Tetapi dia terus menenangkan semua orang. Para jenderal dan prajurit pun bertatapan tidak berbicara untuk sesaat. 2 jam kemudian, Wira dan pasukannya tiba di depan kota. Di atas tembok kota siluet tampak Kolbu berdiri di tengah sambil menatap Wira dengan sorot mata meremehkan. Dia menunjuk Wira, dan kembali berseru. Wira, kita nggak punya dendam apapun, kamu dan kerajaan Beluana juga selalu berhubungan baik. Kenapa tiba-tiba menyerang kami? Wira melirik sekilas Dodi yang berada di sampingnya, lalu menggeleng. Wira terkekeh-kekeh sinis, lalu menyahut, kalian ini benar-benar nggak kenal takut. Berani sekali berpura-pura bodoh di depan kami. Saat berikutnya, Dodi perlahan-lahan mengangkat golok di tangan dan mengarahkannya kepada Kolbu. Pada saat yang samaan, dia membentak. Dasar rendahan, berani sekali bicara omong kosong di hadapan kami. Memangnya kamu nggak tahu alasan kami datang? Kalau bukan karena kamu mencuri pangan kami, mana mungkin kami peduli pada tokoh kecil sepertimu? Begitu mendengarnya, para jenderal di tembok kota pun memahaminya. Sepertinya mereka datang memang karena masalah pangan. Mereka sudah membuat Wira marah. Bagaimana ini? Bab 1648. Para jenderal itu benar-benar gelisah sekarang, sementara itu, wajah Kolbu juga tampak masam. Dia mengepalkan tangannya dengan erat lalu berucap. Jangan fitnah ya, memangnya kalian punya bukti aku mencuri pangan kalian? Dasar penipu. Jangan bicara omong kosong. Kerajaan Beluana punya pasukan kuat sekarang, kalau kalian berisi keras melawan, kami juga nggak akan takut. Dodi sungguh naik pitam, dia melemparkan goloknya kepada wakil jenderal, lalu mengambil busur dan menembak ke arah Kolbu. Kolbu sontak menghindarinya dan bertanya. Hanya segini kemampuanmu. Sebaiknya kamu cepat pulang dan belajar keterampilan memanah dengan baik. Para jenderal di samping Kolbu pun tertawa terbahak-bahak. Melihat ini, Dodi menggertakkan gigi dengan geram. Memanah memang bukan keahliannya, memalukan sekali. Saat ini seorang prajurit tiba-tiba menunggang kuda dan datang ke sisi Wira. Dia pun mengeluarkan busurnya lalu menembak ke arah Kolbu. Dalam sekejap panah tersebut mengenai pelindung kepala Kolbu. Kolbu pun ketakutan hingga merinding. Orang ini sangat pintar memanah, kalau bukan karena dia masih berbelas kasihan mungkin Kolbu sudah mati sekarang. Kenapa nggak langsung membunuhnya? Dia pantas mati, tanya Dodi dengan gusar. Prajurit itu menyimpan kembali busurnya sambil menyahut. Mudah saja kalau mau, tapi Jenderal Wira belum memberi perintah. Aku tentu nggak berani sembarangan. Wira tersenyum dingin, dan berucap, kamu benar, kalau kita membunuh secara mendadak begini. Pasukan kita hanya akan dihina. Wira tidak terburu-buru untuk membunuh Kolbu, meskipun membunuh pemimpin adalah cara termudah untuk menang. Wira ingin memanfaatkan pertempuran ini untuk membuktikan kehebatan meriam sekaligus, mencari tahu peranan penting apa yang bisa dimainkan oleh meriam ini. Omong-omong, kenapa aku nggak pernah melihatmu? Siapa namamu? Apa posisimu di militer? Tanya Wira, sambil menatap prajurit yang berjasa itu. Pria ini terlihat sangat muda tetapi kemampuan memanahnya melampaui orang seusianya. Bahkan beberapa jenderal yang sudah bertempur selama bertahun-tahun belum tentu memiliki kemampuan seperti ini. Dia jelas sangat berbakat. Dodi ikut berkata, benar, kenapa aku nggak punya kesan apapun padamu? Ketika prajurit itu ingin bersuara, Danu tiba-tiba tertawa dan menjelaskan. Kak Wira, namanya Nafis, keahliannya memang memanah. Kami juga baru menyadarinya saat pelatihan. Kemudian aku pun mempromosikannya menjadi kapten tim. Bagaimanapun dia belum memberikan kontribusi apapun. Kalau langsung memberinya jabatan tinggi, takutnya orang-orang akan merasa agak puas. Wira mengangguk mendengarnya, Danu memang bijaksana.
Dalam bertindak, dia mempertimbangkan semuanya dengan baik. Nafis, kelak kamu pasti akan mendapatkan posisi. Aku juga akan membuatmu terkenal di medan perang, ujar Wira. Bab 1649. Di atas tembok kota seorang wakil jenderal bernama Kolbu dia berucap, "Jenderal, sebaiknya kamu bersembunyi, keterampilan memanah prajurit itu sangat hebat kamu jenderal utama. Jika hal terjadi sesuatu, kami yang akan kewalahan." Sebenarnya Kolbu sudah takut sejak awal, bisa dibilang nyawanya hampir melayang barusan. Mana mungkin dia berani bertingkah sok hebat lagi sekarang. Setelah wakil jenderal ini membukakan jalan untuknya, Kolbu pun berdeham 2 kali dan turun dari tembok kota. Hingga sekarang gerbang kota masih belum dibuka. Sepertinya mereka nggak berniat untuk membuka gerbang kota. Kalau begitu, kita coba kehebatan meriam itu, ujar Wira kepada prajurit di belakangnya. Kini orang-orang telah menyingkir. Meriam juga telah disiapkan, seiring terdengarnya suara ledakan, semua orang di kota Siluet seketika meratap kesakitan. Bisa dilihat betapa mengerikan kekuatan ledakan itu. Meriam ini memang luar biasa, selama punya meriam, kita bisa melewati gerbang kota manapun dan mengurangi korban jiwa, seru Dodi. Dengan penuh semangat para prajurit bersorak gembira. Sementara itu, prajurit kota Siluet pada dasarnya sudah tidak banyak, begitu terkena ledakan, Wira dan pasukannya pun bisa masuk dengan mudah. Kolbu hendak membawa pasukannya yang tersisa untuk melarikan diri. Tetapi Danu sudah membawa prajurit untuk mengepungnya. Dalam sekejap, Kolbu dibawa ke hadapan Wira. Wira sedang duduk di kantor pemerintahan, dia melirik sekilas Kolbu yang berlutut di lantai lalu bertanya dengan tidak acuh. "Kamu yang membawa orang-orang mencuri panganku." Kolbu menelan ludah, situasi sudah seperti ini, dia tentu tidak berani merahasiakan apapun lagi. Faktanya Kolbu adalah bawahan Ihsan yang bisa diandalkan. Bisa dibilang, dia tidak ada bedanya dengan anjing yang bertugas untuk menjaga pintu. Meskipun demikian, Kolbu masih berani bertindak semena-mena hanya karena sedikit kemampuan yang dimilikinya. Jadi mana mungkin dia berani melawan saat nyawanya berada di tangan Wira. "Jenderal, ini bukan keinginanku. Aku hanya diperintahkan atasanku. Jenderal Ihsan menyuruh kami mencuri pangan kalian, makanya aku bertindak seperti ini. Tolong ampuni tokoh kecil sepertiku ini, anggap saja aku ini hanya kentut yang nggak penting." Mohon Kolbu. Begitu mendengarnya, semua orang sontak tertawa terbahak-bahak. Ihsan begitu hebat tetapi anak buahnya malah begitu pengecut. Konyol sekali. Sepertinya kerajaan Beluana tidak sehebat yang mereka bayangkan. Semua orang mengatakan ada banyak prajurit elit di kerajaan Beluana. Dilihat dari situasi sekarang, sepertinya orang-orang terlalu memandang tinggi mereka. "Di mana Ihsan sekarang?" tanya Wira. Yang tidak menanggapi permohonan Kolbu, Kabu jelas sudah ketakutan jadi tidak mungkin berani berbohong. Tanpa ragu sedikit pun, Kolbu segera menjawab. 100 kilometer dari sini, ada sebuah benteng namanya Benteng Talok. Jenderal Ihsan mendirikan markasnya di sana karena topografinya sangat bagus dan pertahanannya sangat kuat. Selain itu, dia bisa membantu semua pasukan di sekitarnya. Ternyata begitu, pantas saja seorang jenderal besar yang hebat menempatkan pasukannya di tempat kecil seperti itu. "Orang ini nggak berguna lagi," penggal dia. "Dia akan menjadi contoh bagi orang-orang yang berani melawanku." Perintah Wira. Bab 1650. Lantaran sudah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, Wira melambaikan tangannya. Kedua prajurit pun segera menyeret Kolbu dan Kolbu pun berteriak. "Jenderal, aku sudah memberikan tahu semuanya, kamu nggak boleh membunuhku." Wira sama sekali tidak mempedulikannya, ketika Kolbu mencuri pangan pasukannya, dia seharusnya menyadari konsekuensi ini. Apalagi Kolbu berani mengkhianati atasnya sendiri. Setelah Kolbu dipenggal, Danu menatap Wira dan bertanya, "Kak Wira, kapan kita akan menyerang Benteng Talok?" Pasukan mereka sudah siap sejak tadi. Karena ini saatnya memperlihatkan kemampuannya, mereka pun tidak bisa berdiam diri lagi. Semuanya sudah tidak sabar untuk terjun ke medan perang dan memberi kontribusi. Begini baru namanya pria sejati. Wira menoleh dan melihat peta di belakangnya lalu menimpali dengan pelan. Situasi di Benteng Talok sulit untuk diprediksi. Apalagi ada Ihsan yang berjaga di sana, dan di sekelilingnya ada gunung. Gak mudah untuk menaklukkan tempat itu. Ledakan dengan meriam dulu. Dodi akan berada di garis depan. Kalian harus periksa situasinya terlebih dahulu. Dan ingat jangan menyerang secara paksa. Semua harus sesuai instruksiku, kalau enggak, aku akan menerapkan hukum militer. Jika Danu dan Dodi bisa bertindak seenaknya, bukankah kelak Wira akan sulit untuk meyakinkan bawahan lainnya? Dodi mengiyakan lalu berjalan keluar. Sementara itu, Danu menjilat bibirnya dan berbisik. "Kalau Dodi saja sudah diberi tugas, bagaimana denganku? Kamu jaga markas. Kalau butuh bantuan, aku pasti akan memanggilmu." Perintah Wira. Danu hanya bisa menghela nafas,
ternyata dia ditugaskan untuk menjadi petugas keamanan. Di sisi lain, Ihsan sudah mendengar kabar tentang kota Siluet yang ditaklukkan musuh. Saat ini dia sedang mengadakan rapat dengan para jenderal. Wira tiba-tiba mengarahkan pasukannya bahkan menyerang kota Siluet. Kudengar dia berhasil menaklukkan kota Siluet dalam waktu kurang dari 1 jam. Sepertinya kemampuan Wira meningkat pesat dalam kurun waktu ini. Kita nggak boleh meremehkannya. Kalau menurutku, sebaiknya kita berdamai dengan Wira dulu, setelah menguasai kerajaan Nuala kita baru bisa bekerja sama dengan kerajaan Agrel untuk melawan Wira, gimana? Masih ada prajurit hebat di kerajaan Nuala. Mereka bisa saja melancarkan serangan yang jauh lebih hebat. Jadi sebaiknya berhati-hati atau akibatnya akan sangat fatal. Aku rasa, cara ini kurang tepat. Jangan lupa, Wira berhubungan baik dengan kerajaan Agrel, mana mungkin kerajaan Agrel membantu kita melawan Wira. Ketika saat itu tiba, bisa-bisa kita yang terkena masalah. Menurutku, sebaiknya kita langsung mengerahkan pasukan untuk melawan Wira, usul salah satu jenderal. Bab 1651. Jenderal lainnya mengangguk mendengar usul ini. Ihsan menyahut. Kudengar, Wira sudah punya 200.000 pasukan, jumlah kita memang lebih banyak tapi kalau bertarung dengan pasukan Wira gimana kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menguasai kerajaan Nuala. Begitu kerajaan Nuala diberi peluang untuk beristirahat, mereka mungkin menjadi bencana besar. Ihsan adalah orang yang tegas. Pendapat semua orang sama tetapi pendapatnya justru berbeda, kemudian Ihsan sontak menggebrak meja dan berkata, "Lakukan sesuai perintahku. Taklukkan kerajaan Nuala terlebih dahulu, sisanya baru kita pertimbangkan nanti." Kini Ihsan jelas sudah berbeda, dia adalah jenderal besar kerajaan Beluana. Yang memiliki bawah banyak bawahan dan berkuasa atas kekuasaan militer. Karena Ihsan sudah membuat keputusan, tidak ada yang berani berkutik lagi. Meskipun mereka tidak puas. Ketika orang-orang hendak keluar, seorang prajurit tiba-tiba berlari masuk dengan tergesa-gesa dan berteriak. "Lapor!" Tatapan para jenderal sontak tertuju pada prajurit itu. Prajurit itu berkata, "Wira sudah menerobos kota Siluet dan membuka beberapa garis pertahanan kita sekarang. Mereka hanya tersisa belasan kilometer dari benteng Talok. Tapi mereka nggak mau melakukan pergerakan apapun sepertinya sedang menunggu pasukan besar." Para jenderal pun terkejut mendengarnya, mereka tidak menduga Wira akan segesit ini. Dia baru turun menerobos kota Siluet, tetapi sekarang sudah begitu dekat dengan mereka. Apakah pria ini ingin bertarung mati-matian dengan mereka? Sepertinya kolbu brengsek itu memberitahu Wira tentang strategi kita. Makanya Wira bisa menemukan benteng Talok. Dasar nggak berguna. Maki Ihsan dengan kesal. Akan tetapi tidak ada gunanya marah. Dia juga tidak mungkin bisa menemui kolbu di saat seperti ini. "Jenderal, sepertinya kita tetap harus bertarung. Meskipun nggak ingin, bagaimanapun Wira sudah begitu dekat dengan lokasi kita. Nggak mungkin kita berpangku tangan kan? Kita hanya akan diejek kalau begitu," ucap salah seorang jenderal. Jenderal lainnya mengangguk, menyetujui. Faktanya memang seperti itu, Wira jelas ingin mendesak mereka ke jalan buntu. Jika tidak melakukan sesuatu bagaimana mereka bisa bertahan? Selain itu, dengan gaya Wira, pria ini mungkin akan menyerang mereka dalam waktu singkat. Kalau lengah sedikit pun, situasi pihak Ihsan tentu akan sangat gawat. Sialan. Aku awalnya nggak ingin bertarung dengannya tapi dia malah begitu memaksa. Kalau dia memang ingin mati, aku akan mengabulkan permintaannya ini. Cepat sampaikan perintahku. Seluruh pasukan akan berperang. Kita harus mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Setelah itu, kita akan mengirim pasukan ke selatan untuk menaklukkan kerajaan Nuala. Dengan cara ini, kita bisa mendapat dua keuntungan secara sekaligus, jelas Ihsan. Orang-orang pun bersorak kebingungan. Ini adalah hasil yang mereka inginkan. Jika tidak Wira yang terus bergerak ke sekitar mereka, bisa memberikan pukulan fatal kapan saja melancarkan serangan terlebih dahulu. Jelas akan menguntungkan bagi mereka. Di sisi lain, Wira juga mendapatkan informasi bahwa Ihsan telah memimpin pasukan meninggalkan benteng Talok. Ihsan sendiri pun dalam perjalanan untuk bergabung bersama pasukan garda depan. Bab 1652. Ihsan sudah bergerak, sepertinya mereka nggak bisa sabar lagi karena kita menaklukkan kota Siluet. Siapa suruh mereka mencuri pangan kita? Ucap Wira yang bersirah dan menunggang kuda dengan tidak acuh. Wira awalnya belum berniat bermusuhan dengan kerajaan Beluana. Tetapi mereka benar-benar keterlaluan. Kebetulan sekali Wira bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendamaikan negara kembali. Target pertamanya pun adalah kerajaan Beluana. Kita punya meriam siapa juga yang takut dengan Ihsan. Kita bisa meledakkan semua pasukan yang dia ada, ujar Danu dengan antusias. Dia ingin sekali bertarung dengan pasukan Ihsan sekarang supaya di medan perang makin besar. Meriam itu memang hebat, tapi juga punya kelemahan. Banyak waktu dan energi yang habis saat digunakan.
Juga tidak bisa digunakan dalam pertarungan jarak dekat, selain itu harus ada pasukan elit yang bertugas menjaga meriam. Gak masalah kalau hanya meledakkan gerbang kota, tapi kalau bertarung seperti biasa kita harus memikirkan cara lain, sahut Wira. Wira tidak merasa bangga akan hasil yang didapatkan karena meriam itu. Lagi pula hal apapun bisa terjadi di medan perang. Begitu terjadi kesalahan, orang-orang di sekitar akan terkena imbasnya. Akibat seperti ini tentu saja sangat fatal. 200 pasukan kita adalah pasukan elit yang dipilih dengan cermat, bahkan kita yang melatih mereka, kemampuan mereka sudah pasti tertandingi. Jumlah pasukan kerajaan Beluana memang lebih banyak, tapi pasukan kita semua bernilai besar. Wira, kamu tenang saja, kami pasti akan membuka jalan untukmu, seru Danu. Begitu mendengarnya, para prajurit pun serempak bersorak. Wira mengangguk, dengan semangat juang pasukannya yang sangat tinggi sekarang, seharusnya mereka akan menang. Nafis, aku butuh bantuanmu. Apa kamu bersedia membantuku? Tanya Wira sambil menatap Nafis. Danu dan lainnya pun tampak heran. Nafis hanya ahli memanah, bantuan apa yang bisa diberikannya? Katakan saja Jenderal, aku pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Timpal Nafis. Dia tahu Wira memperlakukannya dengan sangat baik, jadi tentu dia tidak ingin mengecewakan Wira. Aku ingin membentuk pasukan pemanah. Pasukan kerajaan Beluana dan kerajaan Agrel sama-sama ahli berkuda. Cara terbaik untuk melawan mereka adalah dengan serangan panah. Aku akan memilih 30.000 orang untukmu, jadi kamu butuh berapa lama untuk melatih mereka menjadi pasukan pemanah yang baik? Tanya Wira. Memanah memang merupakan keahlian Nafis, sampai tidak ada prajurit pasukan mereka yang lebih hebat darinya. Terima kasih atas kepercayaanmu Jenderal, asalkan memberiku waktu 6 bulan, aku pasti akan membentuk pasukan pemanah yang hebat untukmu. Jawab Nafis. Bab 1653. Baiklah, kalau begitu, kamu akan sangat lelah selanjutnya. Bukan hanya berperang bersamaku, tapi juga melatih pasukan panahan. Kalau mereka berjasa di medan perang, aku pasti akan memberimu gelar nanti. Ucap Wira yang menepuk bahu Nafis. Meskipun masih muda tapi punya kemampuan, inilah bakat yang diperlukan Wira. Aku nggak akan mengecewakanmu Jenderal, sahut Nafis. Dengan penuh keyakinan. Wira pun tersenyum puas, lalu membawa pasukan menuju ke benteng Talok. Di luar benteng Talok, setelah Wira tiba, Ihsan dan pasukannya juga tiba. Kedua belah pihak sama-sama membangun tenda di sana. Jenderal Ihsan mengutus seseorang untuk mengantar surat, seru Danu yang berjalan ke depan meja Wira, dengan penuh hormat. Saat ini Wira dan lainnya baru selesai membangun tenda. Menarik juga, dia mengambil inisiatif untuk mengirim surat. Entah apa yang direncanakan pria ini. Gumam Wira sambil tersenyum. Pada saat yang sama dia membuka surat itu dan membaca sekilas. Rupanya begitu, Ihsan menyatakan bahwa dirinya tidak ingin berperang. Jika Wira menarik mundur pasukannya, Ihsan akan memberikannya hadiah di kemudian hari. Akan tetapi Wira tidak bodoh. Dia tahu bahwa ini hanya strategi Ihsan. Pria ini tidak akan mampu mengelabuinya. Aku butuh satu pasukan untuk menemaniku menemui Ihsan. Aku akan mengobrol dengannya, ujar Wira. Danu pun mengangguk dan segera melaksanakan perintah. Pasukan elit yang terdiri dari ratusan orang seketika terbentuk di bawah pimpinan Wira, Nafis dan Danu. Mereka segera tiba di depan markas Ihsan. Saat ini Ihsan juga memimpin pasukannya keluar dari camp, terlihat ratusan prajurit di belakangnya. Dia berkata, Tuan Wira, lama gak berjumpa. Sepertinya aku harus mengubah panggilanmu. Akan lebih cocok kalau memanggilmu Jenderal Wira untuk sekarang. Kita termasuk kenalan lama, kamu dan rajaku bahkan berteman. Lantas kenapa mengumpulkan pasukan untuk menyerang wilayah kami hari ini? Bukankah begini kurang pantas? Jika bukan karena kita teman, aku pasti sudah memimpin pasukan untuk berperang denganmu. Ihsan segera meninggikan suaranya sehingga masih terlihat angkuh seperti biasanya. Dia tidak ingin berperang dengan Wira bukan karena takut, melainkan tidak ingin terjadi dua peperangan secara bersamaan. Wira membalas dengan tidak acuh. Jenderal Ihsan, kamu terlalu sibuk. Makanya jadi lupa banyak hal. Selama beberapa bulan ini, aku terus berada di Provinsi Lowala, gak pernah ikut campur urusan dunia luar. Aku nggak peduli dengan semua yang kalian lakukan, asalkan masih berada di batas toleransiku. Apa kamu sudah lupa pasukanmu mencuri panganku? Bahkan melakukannya secara berturut-turut. Jika aku nggak melakukan sesuatu, bukankah orang-orang akan menertawakanku? Mau berpura-pura bodoh ya? Kalau begitu, biar aku yang mengingatkanmu kembali. Batin Wira. Jenderal Wira, apa maksudmu? Tanya Ihsan. Bab 1654. Kenapa aku nggak tahu bawahanku mencuri panganmu? Pasti ada kesalahpahaman kan? Balas Ihsan yang bersikeras tidak ingin mengaku.
Jika Wira memulai perang itu artinya dia bersikap tidak masuk akal, sementara itu, mereka dapat menjadikan hal ini sebagai alasan untuk melawan. Meskipun hubungan kerajaan Beluana dengan Wira belum sepenuhnya hancur, cepat atau lambat mereka pasti akan bertemu di medan perang. Apabila kerajaan Beluana ingin menguasai seluruh provinsi, Provinsi Lowala yang dikuasai oleh Wira tentu harus jatuh ke tangan mereka juga. Jenderal Ihsan, berhenti berpura-pura bodoh. Kolbu sudah memberitahuku semuanya. Semua yang dia lakukan jelas atas perintahmu. Jadi kamu nggak perlu bersembunyi lagi. Sebagai jenderal besar, kamu pasti tahu semua yang dilakukan bawahanmu kan? Kalian sudah termasuk beruntung karena aku nggak mempermasalahkannya saat kalian mencuri panganku untuk pertama kalinya. Tapi kalian malah makin merajalela. Ini artinya, kamu membiarkan bawahanmu mengacaukan kentunganku. Meskipun kita kenalan lama dan aku nggak ingin mencari masalah dengan kalian, para bawahanku ini nggak bisa menerimanya. Danu dan lainnya sontak berseru. Benar. Kami nggak bisa menerima perlakuan seperti ini. Dalam sekejap situasi menjadi di luar kendali. Karena kamu sudah tahu semuanya, jadi kamu ingin berperang dengan kami. Tanya Ihsan dengan nada dingin sambil mengernyit. Wira pun tidak merahasiakan apapun, dia menjawab. Benar sekali, aku membawa 200.000 pasukan untuk meminta penjelasan darimu. Aku tentu nggak terima kalau kamu ingin mengganti rugi semua panganku, tapi aku dengar kamu telah menguasai banyak wilayah kerajaan Nuala, aku sangat tertarik akan hal ini. Kalau kamu tulus, serahkan 2 provinsi kepadaku. Dengan begitu, aku nggak akan mempermasalahkan apapun lagi. Bahkan menarik mundur pasukanku gimana? 2 provinsi. Lelucon macam apa ini? Mereka susah payah melakukan kedua wilayah itu bahkan masih harus berbagi dengan kerajaan Agrel. Apabila diberikan begitu saja, bagaimana cara Ihsan berhadapan dengan jenderal lainnya? Wira jangan keterlaluan. Bentak Ihsan dengan geram. Sepertinya kamu menolak, kalau begitu. Nggak ada yang perlu dibahas lagi. Bersiap-siaplah untuk berperang. Dengar-dengar setelah menaklukkan benteng Talok kita bisa langsung menghancurkan markas kalian dan menyerang ibu kota kalian. Semua orang mengatakan pasukan kerajaan Beluana sangat hebat dan pemberani. Aku penasaran apakah rumor itu benar. Ya, sudah aku pamit dulu. Selesai melontarkan itu, Wira pun memimpin pasukannya untuk kembali ke camp, sementara itu jenderal yang berdiri di belakang Ihsan segera berkata, Jenderal, tempat ini adalah wilayah kita. Asalkan kamu memberi perintah, kami akan langsung menyerang mereka. Wira nggak mungkin bisa kabur, semua akan lebih mudah kalau dia mati. Jenderal lain pun mengangguk mendengarnya. Ihsan tampak ragu sejenak, lalu mengepalkan tangannya dan menyahut dengan geram. Karena mereka begitu memaksa, bahkan menolak untuk bernegosiasi dan gak menghargai kita, aku nggak perlu memikirkan hubungan lama lagi. Cepat, serang mereka. Jangan sampai mereka kembali ke campnya hidup-hidup. Perintah Ihsan. Bab 1655. Saya kira, prajurit kerajaan Beluana mengejar kita. Apakah kita harus melawan atau kembali ke camp? Tanya Danu sambil mengamati situasi di belakang. Wira memicingkan matanya lalu menyahut dengan tidak acuh. Tenang saja, sebelum keluar aku sudah memasang perangkap di sekitar sini. Aku tahu, mereka nggak mungkin nyerah begitu saja. Karena Ihsan sendiri yang begitu nggak tahu diri, aku pun nggak perlu memedulikannya lagi. Wira terkekeh-kekeh, dia mengeluarkan tabung kembang api dari sakunya, lalu terlihat kembang api menyala di langit. Saat berikutnya, 2 pasukan muncul dari belakang bukit di sekitar dan penyerbu pasukan kerajaan Beluana. Dalam sekejap, pertarungan dimulai. Lantaran jumlah pasukan Wira lebih banyak, prajurit kerajaan Beluana pun mundur satu persatu dan tidak berani berlama-lama di sana. Kak Wira, kamu memang jenius, ternyata kamu sudah memasang perangkap sejak tadi. Sia-sia aku khawatir. Puji Danu sambil mengacungkan jempolnya, dia merasa sangat puas dengan hasil ini. Hasil seperti ini jelas tamparan kuat untuk Ihsan sekaligus memperingatkan baginya tentang konsekuensinya dari melawan mereka. Aku sudah tahu pemikiran Ihsan sejak awal, begitu negosiasi gagal, dia nggak mungkin melepaskan kita begitu saja. Karena bahaya akan makin besar, makanya aku membuat persiapan dulu supaya nggak kewalahan nantinya. Jelas Wira. Danu dan Hafiz pun tersenyum mendengarnya. Kali ini Ihsan sudah pasti menderita kerugian besar, bahkan tidak bisa menjelaskan kepada rajanya. Apa katamu? Aku mengutus 5.000 prajurit tapi nggak ada yang berhasil menghalangi Wira. Nggak becus sekali kalian ini. Ihsan yang berada di camp menghardik dengan murka. Apabila ingin melawan mereka, tentu harus bertindak kejam. Ihsan telah mengutus seluruh pasukan elit dengan harapan bisa membunuh Wira. Tetapi nyatanya Wira berhasil lolos dari bahaya ini. Kalau seperti ini, masalahnya akan bertambah rumit. Tindakan Ihsan barusan jelas setara dengan menyatakan perang kepada Wira.
Meskipun tidak ingin terjadi dua peperangan secara sekaligus, dia tidak punya pilihan lain lagi. Dasar sampah gak berguna. Kenapa masih bengong? Cepat buat persiapan untuk berperang. Gerakan seluruh pasukan jangan sampai Wira menyerang kota, kali ini nggak boleh ada kesalahan apapun. Bentak Ihsan. Begitu mendengarnya, para jenderal dan prajurit pun buru-buru keluar. Di sisi lain, Wira telah kembali ke kampnya saat ini. Para jenderal sedang duduk di sisinya. Wira memanggil semuanya. Bersambung.